Shalom, shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bang Joel di channel ini guys. Ya teman-teman, pada sore ini saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa Bang Edis ini punya pengetahuan yang luar biasa tentang Islam. Ya, ketika diskusi ada banyak orang kepanasan dengan ilmu daripada Bang Edis. Kali ini teman-teman kita akan simak langsung bagaimana percakapan Bang Edis ketika masuk kandang Zuma ya, kandang Ustadz Zuma. Pengikutnya ada yang kepanasan teman-teman ya ketika XTV menjelaskan pengetahuan dia tentang Islam. Oke guys, kita akan simak sama-sama. Selamat menyaksikan. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Selamat petang untuk semuanya. Di sini akan dimulai komunikasi atau obrolan-obrolan antara Bang Edis sama Bang Fahmi, kajian keilmuan tentang nilai-nilai keagamaan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang jelas tentunya mungkin nanti akan banyak hal-hal yang tidak sepaham atau tidak seide. Mungkin perlu kedewasaan dan perlu kejelian menfilter apa yang nanti disampaikan oleh narasumber, yaitu dari Bang Edis dan dari Islam Bang Fahmi. Bahwa waktu saya berikan untuk keduanya, karena mungkin ini nggak begitu formal, jadi tadi ngomong santai gitu. Oke, saya serahkan untuk berdua, silakan. Silakan. Ya, mungkin dari saya dulu ya, saya mau membuka pengalaman pribadi dulu lah ya. Jadi memang sebenarnya dalam diskusi lintas iman ini, kita ini punya dua kelompok besar ya. Pertama itu orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, terus orang yang sudah betul-betul mempelajari perbandingan. Karena sebenarnya tanpa membandingkan itu, kita itu sebenarnya nggak tahu gitu. Yang bahkan yang sudah membandingkan saja itu belum tentu bisa menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Apalagi orang yang tidak pernah membandingkan, gitu loh. Jadi memang sesuatu itu akan ketahuan kalau dibandingkan. Nah, seperti saya itu kan sudah membandingkan gitu loh. Sudah mempelajari Islam, mempelajari Kristen. Saya bandingkan, saya pelajari semua dan bukan dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang cukup lumayan lama, lebih dari 8 tahun sudahan, lebih dari 8 tahun. Nah, yang mau saya ngobrol-ngobrol ini siang hari ini di sini tuh hasil dari saya membandingkan itu gitu loh. Kenapa saya setelah 9 tahun mempelajari, 8 tahun lebih mempelajari, hampir 9 tahun lah ya, 9 tahun kurang lebih gitulah ya. Kenapa saya kok tidak menjadi Islam gitu. Nah, mungkin bagaimana tanggapan teman-teman muslim di sini? Silakan. Ya, metode Edis itu seperti apa gitu dalam perbandingan ini. Contoh kalau kita misalkan pakai disiplin ilmu filologi, ada tuh namanya tuh pendekatan komparatif gitu. Atau kalau misalnya kita mau pakai disiplin ilmu arkeologi gitu kan, ada tuh yang namanya itu studi waktu lah gitu. Jadi nanti kan mau ditentukan itu di kapan benda ini tuh ada gitu. Kan gitu. Jadi mesti jelas dulu. Tadi kan Edis bilang sudah pelajari Islam Kristen, bukan? Saya nggak tahu apa dia pelajari itu dari sisi apanya gitu. Jadi kalau kita tuh enakan ya saya sih nggak mau tuh kita benturkan keimanan sih. Jadi kita tuh pakai yang sama-sama tuh bisa dibuka gitu, yang sama-sama kita bisa lihat gitu. Barangnya tuh nyata, konkret gitu, bukan abstrak. Itu ya, Dis. Silakan. Iya. Sepanjang saya membaca ya, Bang Fahmi ya, saya membaca Quran itu, saya pelajari ya, saya itu menemukan konten begitu ya, yang isinya itu kok bisa dibilang
identik begitu dengan apa yang ada dalam Bible. Tapi ketika saya perhatikan dengan jeli, ini mirip tapi tak sama gitu loh. Ya kan? Dan ada keanehan-keanehan tertentu yang saya dapati seperti itu. Dan menganggap saya, dan membuat saya pada satu sampai kesimpulan, ini nampaknya ada satu plagiatisme begitu loh di dalam apa namanya perbandingan saya itu begitu, Bang Fahmi. Maksudnya itu tokoh-tokoh ya kayak Adam, gitu kan? Bukannya sekedar tokoh-tokoh. Jadi apa namanya narasi disampaikan, ya apa yang ingin disampaikan itu saya lihat apa namanya sulit bagi saya untuk tidak mengatakan bahwa ini plagiatisme gitu loh. Tapi plagiatisme yang keliru loh, bukan plagiatisme yang betul-betul ini. Seperti itu. Sedikit, aku ini kan aku kan bukan host. Saya potong dulu Bang Edis ya. Aku bukan host, Bang Fahmi juga bukan host. Mungkin di sini ada yang hostnya itu Bang Al. Jadi nanti kalau banyak orang, terus ada sedikit, ya tentunya sambil berjalan, tentunya mungkin kadang-kadang kan muncul kredit-kredit itu. Saya ini sang hamba atau Bang Al mungkin silakan ditanggapi. Ini saya bukan ke-host, takutnya nanti biasanya kan terus muncul banyak orang kalau sudah di-live-kan. Itu biasa muncul banyak orang, satu itu, terus kedua juga subjek yang dibicarakan. Karena ini mohon maaf Edis ya, ada seringkali itu diungkapkan Edis, gitu ya. Sementara kalau nanti ada pertanyaan tentang kitab Biblosnya Edis, itu gimana? Karena selalu Sofia seperti itu. Betul Bang, betul sekali Bang. Jadi gini Bang. Kalau kita sebenarnya ingin mempertanyakan sesuatu, maka kita itu harus sudah punya jawabannya. Misalnya gini, saya bertanya tentang Al-Quran nih, harusnya Bible saya itu menjawab gitu loh. Atau teman-teman Muslim mempertanyakan Bible, Qurannya harus menjawab gitu. Misalnya gini, teman Muslim bertanya begini, siapa nama ibunya Yesus? Nah, ketika umat Muslim bertanya itu, Quran harus punya jawabannya, gitu loh. Karena kalau Anda bertanya tapi tidak punya jawabannya, terus apa yang mau kita bandingkan? Gitu. Kita ini kan diskusi lintas iman, gitu loh. Artinya ketika Anda mempertanyakan sesuatu, Anda harus punya jawaban di dalam kitab Anda, begitu loh. Seperti itu contoh-contohnya biar nggak debat kusir. Karena kalau bukan dari kitab Anda atau hanya berdasarkan pendapat, ini nanti debat kusir, ya. Gitu. Makanya tadi kan saya taruhkan kita dulu pakai yang sama-sama kita bisa lihat bersama. Contoh kisah Nuh, ya di Bible itu dikisahkan itu terjadi banjir besar di Quran juga diceritakan terjadi banjir besar. Tapi yang bikin orang itu nanti bertanya-tanya ya dalam Bible, kenapa tuh dibilang itu banjir itu melingkupi permukaan bumi selama saya nggak tahu mana benar antara 40 atau 150 hari atau mana benar ya. Soalnya dua-dua itu disebutkan gitu. Terus begini, kalaupun memang di suatu masa itu bumi itu seluruhnya untuk permukaan air, gitu kan, kesimpulan yang bisa didapat pertama adalah bahwa itu akan terjadi kepunahan massal, ya. Catat ya, kepunahan massal. Nah, saya buat data nih ya. Jadi bumi itu pernah terjadi tuh 5 kali mass extinction, gitu ya. Ya dari life science. The 5 mass extinction events that shaped the history of Earth and the 6 that's happening now. Ya, di sini itu dikisahkan tuh. Jadi itu misalkan di mana ya? Yang pertama muncul. Nah, itu ya. Ini pertama tuh 440 juta tahun yang lalu gitu Pak. Terus apa lagi? Ini 365 juta tahun yang lalu. Terus ini 253 juta tahun yang lalu. Terus apa lagi ini? Banyak lagi tuh. Tapi dari sini ada lagi tuh 201 juta tahun yang lalu gitu. Tapi di sini tuh nggak pernah disebutkan itu bumi itu pernah
terjadi kepunuhan massal itu karena apa? Karena banjir. Karena kalau dibilang di Bible, atau saya dulu deh, saya buka kejadian berapa sih tadi? Kejadian 5 ya? Atau 6 ya? Kejadian 6. Iya. Jadi Sebentar. Biar supaya tuntas ya, poin saya. Jadi, kita kan mau pakai tuh apa yang banjir itu berapa ya? Saya lupa. 7 berarti ya? 7 atau berapa gitu? 8. Nah ini nih, selama bumi, bukan ini, di mana ya? 7 kali. Iya, makanya Pokoknya gini lah, waktu ada tuh di dalam Bible itu yang bilang kalau pernah jadi banjir itu menutupi seluruh bumi itu selama 40 atau 150 tahun. Nah, Iya, ini air bah. jadi makanya saya bilang tadi. Sedikit lagi. Sini mana ya? Nih, matilas dua-dua ya itu ya. Matilah segala yang ada hidup, ya, yang masih ada di darat. Jadi semua hewan darat itu mati, gitu. Kalau menurut peran Bible. Terus di akhirnya itu, nah ini, dan berkuasalah air di atas bumi itu selama 150 hari. Gitu. Nah kalau ini benar-benar terjadi gitu kan, salah satu ada tuh data geologisnya gitu. Harusnya, dan orang awam itu pasti nganggap itu wah ini nggak bakal ada lagi tuh kehidupan, kecuali Tuhan dalam bagian bagian lain tuh Tuhan tuh saya tuh menciptakan baru gitu. Jadi semua yang ada tuh musnah semua. Sedangkan kalau di sini itu tuh nggak 100%. Misalkan di mana nih 65 juta tahun yang lalu ya gitu kan, itu 75% ya tuh species made extinct 75%, ada lagi nah itu 80%. Itu tuh nggak ada 100%. Suaramu putus-putus Pak. Kalau lamanya tuh selama 150 hari itu ya, 150 hari itu harusnya tuh semua makhluk hidup di bumi itu musnah gitu. Nah itu gimana jelasannya? Iya baik, seperti yang saya bilang tadi dari awal ya. Padahal baru saja saya tadi bilang ibarat kata mungkin belum 5 detik ya. Makanya tadi saya tanya, kalau teman-teman muslim mempertanyakan Bible, seharusnya teman-teman muslim itu punya jawaban di dalam Al-Quran. Tapi memang saya lihat teman-teman muslim, saya lihat itu seperti tidak percaya diri lagi dengan Al-Quran. Makanya menggunakan buku-buku. Jangan framing. Bukan framing, jadi begini. Nanti ini, tadi, Oke. Tadi kan baru saya bilang bahwa... Tadi kan baru saya bilang, ketika Anda mempertanyakan Bible, haruslah ada jawabannya di dalam Quran. Begitu pula ketika saya mempertanyakan Quran, haruslah jawabannya ada di dalam Bible. Jadi kita tidak pakai bukunya inilah, Robert Fang lah, kemudian begini Pak, sebentar saya yang jawab. Karena kita ini diskusi lintas iman gitu loh. Kita bukan bicara ini. Kita bandingkan apa yang ada di dalam Bible dan Quran yang sejenis, yang identik, kemudian kita gunakan akal sehat kita untuk memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Nah, tadi kan seperti yang saya bilang dari awal, kalau dalam pengkajian saya melihat adanya satu indikasi plagiatisme di dalamnya. Tetapi secara keliru. Framing gini. Plagiat apanya? Bapak kalau seandainya mau menyatakan bahwa di Islam harus ada sama dengan ada yang di Bible, saya mau tanya mau Bapak, di mana diajarkan di dalam Islam untuk menyembah kepada iblis? Iya. Sebentar, saya ambil semua ya. Jadi kita kalem, nggak usah naik dulu. Saya mungkin ini kan ada Bang Khalifah ya. Jadi aku nanya Bang Khalifah dulu. Ini saya ya, ini subjektif ya. Saya nggak tahu ini Edis diundang oleh Zoom ini resmi izin dulu apa tidak. Satu itu. Karena gini, ada hal kalau saya subjektif ya, ada hal-hal yang sifatnya kadang-kadang framingnya itu melampaui batas. Ini yang terjadi. Umat Islam akan beda-beda cara menyikapinya secara emosional.
Mohon maaf ya Bang Budi ya. Jadi yang gerah itu mungkin tidak hanya Bang Budi, gitu ya. Tapi tampilan kejiwaan kita itu perlu kematangan emosional. Selain itu juga kesantunan juga. Nah, itu yang terjadi semacam ini. Nah, ini mungkin Bang Fahmi atau mungkin yang di sini mungkin punya kewenangan yang lebih banyak, tolong di-clear-kan dulu. Mohon maaf Edi, saya secara pribadi, saya nggak ngundang. Terus kalaupun ngundang, apakah sudah ada gimana mengkondisikan itu? Silakan. Ya, jadi mungkin begini, dari narasumber kita lah. Intinya kita percayakan kepada Bang Yuda ya. Ya, kita nggak tahu seperti apa Bang Yuda cara menghadapi Edis, kita juga nggak tahu, kita percayakan aja biar ini biar tetap tertib berjalan seperti biasanya ya. Terus kalau Edis itu ngomongnya sesuai dengan data atau ada ayatnya ya, itu sih terserah Edis kan gitu. Nah, tapi yang pasti ada ayatnya, kan gitu. Ada ayatnya bunyinya sama dengan yang Edis katakan ya nggak masalah. Karena kalau nggak ada ayatnya ya itu kan jatuhnya berbeda. Nah gitu Dis ya, mungkin lebih ini bisa memahami lah apa maksud saya. Silakan gimana Bang Yuda? Enggak, ini memang sengaja diundang, maksudku Di. Enggak. Bang Fahmi sengaja mengundang? Sebenarnya sih kemarin sih, cuman kan nggak ada dia. Enggak, artinya gini loh. Gini. Kalau memang nggak boleh di sini nggak apa-apa. Saya juga nggak. Bukan gitu. Bukan gitu. Aku itu gini, sorry saya potong dulu. Bang Fahmi, Bang Elias, saya potong dulu. Gini, kalau memang ada rencana mau ngundang terus sudah sepakat, ya artinya kalau ada yang ribut-ribut itu paling tidak dia ada pembelajaran, bukan disalahkan ya. Ada bentuk tanggung jawab. Gitu ya. Jadi mohon maaf Bang Elias, artinya hal itu harus dilihat mampu terus nanti berdampak buruk, berdampak enggak, itu harus diperhitungkan. Kita sesama muslim kalaulah terus nanti gontok-gontokan, ya mendingan jangan dulu misalnya. Aku lebih condong gitu kalau saya. Tapi orang lain mungkin akan beda. Gitu. Makanya ini kita kondisikan aja kalau terkesan akan ribut atau apa, kita matikan aja dulu kita mute all semuanya, terus kita lanjut lagi ya. Itu saya rasa nggak ada masalah, seperti itu sering terjadi lah ya, hal-hal yang seperti itu. Terus mungkin kadang ya di sini kita panggil kadang. Jadi artinya kalaupun dia masuk sini ya nggak masalah. Kita dengar pernyataan Bang Juma, Zoom ini adalah diskusi lintas agama ya. Gitu. Jadi itu nggak ada masalah. Saya pikir di situ. Kita cuman mengelola aja dalam artian melakukan tindakan-tindakan di mana diskusi itu bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin ya masih dalam ranah debat, hal-hal yang sering terjadi, saya rasa itu kita semua paham lah gimana kan gitu. Cuman ada yang ikut aturan, ada yang enggak. Nah itu mungkin itu aja. Saya pikir nggak ada masalah. Gini, ada sesuatu yang mungkin perlu disikapi ya. Hal-hal yang sangat mendasar, misalnya ya, Edi sama Bang Fahmi kan belum berlangsung. Baru awal. Statementnya sudah seakan-akan menggiring atau menyimpulkan Quran nggak bisa menjawab. Quran plagiat. Ini kalau dari sisi tataran keilmuan itu lemah sekali. Istilahnya buku, dibaca juga belum, tapi sudah tahu isinya.
Itu juga Nggak masalah, aneh. Bang Irsa, itu ini Tapi nggak masalah, ini kita Bang lanjutkan Elias, aja. aku mohon maaf. Kalau memang ini ngotot mau diberlangsungkan, jangan kecewa dulu ya. Aku jangan jadi moderator, saya nyimak saja. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bukan sekali, 2 kali, 3 kali lah hal yang seperti itu. Nggak masalah, lanjutkan aja. Gimana Bang Yuda? Iya, mungkin Gimana, Bang ini ya, Yuda? mungkin seluruh Sebentar, seluruh. saya nanya dulu. Oke, silakan. Saya nanya Bang Yuda dulu. Bang Yuda gimana? Mau Ya, dialog kalau- sama Bang Edis? Iya gini ya, kalau di sini bisa lanjut gitu. Tapi gini, kan dia kan mau falsifikasi itu, ya kan. Nah, kalau dia mau falsifikasi, seenggaknya tuh dia tuh harus punya gitu. Punya itu sesuatu yang kita bisa gunakan bersama gitu. Apa? Tadi kan saya langsung bawa contoh kan. Tadi kan dia bilang tuh kata bagian ya. Dia nyontek lah gitu. Nah, gini, seluruh tokoh-tokoh ya dalam Bible dan Quran itu secara historis tuh saya bilang ada gitu. Tapi di kisahnya berbeda. Gitu kan. Nah, masalah orang tuh mau pilih, mau suka yang mana itu bukan urusan saya gitu. Yang saya mau tahu dari Edis itu gitu. Kenapa dia bilang kalau Quran itu mencontek lah gitu istilahnya. Itu aja sih. Nanti itu tadi. Kita bisa sudah. Nanti kita bisa arahkan ya gitu kan, bahwa kalau dia itu ternyata keliru gitu dengan standar dia sendiri gitu maksudnya. Betul. Iya, itu tadi yang kalau ada yang masih mau ngerasa lebih mampu, nggak apa-apa, saya ngalah gitu ya, mundur. Silakan lanjutkan Nggak apa-apa. Edis. Itu aja nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kita ini bersikap seperti biasa aja lah. Narasumber yang pertama, artinya yang pertama bersedia melayani Edis itu kita lanjutkan aja. Nggak mungkin kan kita dengan 3 lawan 1 atau gimana kan gitu. Dalam artian formatnya kan berbeda untuk kali ini ya. Untuk kali ini ya formatnya Pimpin versus Edis, itu aja poinnya ya. Itu aja. Tapi mungkin kita perlu ini ya, timer atau gimana? Mau saya tanyakan kayaknya dulu kepada kayaknya sama-sama dewasa. Kayaknya kita sama-sama dewasa lah kalau sama Bang Yuda kayaknya santai Bang Pimpin aja. gimana? Bang Pimpin Ya, gimana? Nggak perlu sih. Nggak perlu ya udah. Oke, tadi saya aja, ya, oke, baik, terima aja. kasih. Oke, terima kasih. Pertama saya mau klarifikasi ya, karena teman-teman ini saya lihat sering salah nangkep dengan omongan saya, karena ketika saya belum selesai bicara itu udah dipotong. Jadi gini, ketika saya membandingkan gitu, mempelajari Bible dan juga mempelajari Al-Quran, yang tentu saja bukan dalam waktu yang singkat, ya setidak-tidaknya sudah 9 tahun kurang lebih, saya mendapati begini, sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa ini ada indikasi satu penjiplakan begitu loh. Makanya saya mau klarifikasi sama teman-teman muslim di sini. Pertama gini, kita harus bersepakat dulu tentang apa itu penjiplakan secara keliru atau mencontek gitulah bahasa kitanya. Apa sih yang dimaksud dengan mencontek gitu? Karena gini, kalau kita nggak sepakat dengan definisi mencontek itu, maka kita tidak akan pernah sepakat bahwa ini bukan pencontekan. Quran tidak mencontek Bible. Tentu nanti seperti itu hasilnya. Makanya kita harus sepakat dulu apa itu yang dimaksud pencontekan dan sepakat tidak dengan kesepakatan kita. Saya kasih contoh misalnya gini. Dulu waktu kita masih SD, kita sering nyontek jawaban teman kita. Dibikin ini kali ini X sekian. Tahu jawabannya benar. Tapi ketika kita disuruh jelasin sama guru, kita nggak ngerti. Kenapa? Karena kita dapat jawaban itu dari nyontek. Nah, kira-kira sepakat nggak Bang Yuda dengan itu? Halo? Kalau dibilang makanya saya kan lebih baik kita tuh langsung ambil kasus per kasus. Oke, gitu. saya kasih contoh. Baik, saya kasih contoh. Kalau kita baca narasi di dalam Bible, jelas sekali bahwa Musa dan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya, dibawa oleh Tuhan melalui perantaraan Musa
ke tanah yang dahulu pernah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Jadi dulu Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa tanah itu nanti akan diberikan kepada keturunannya. Nah, itulah kenapa orang Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir ke tanah itu, tidak dibawa ke Sumedang, atau tidak dibawa ke Mekah, atau tidak dibawa ke Irak, atau tidak dibawa ke Iran, tidak dibawa ke Swedia gitu kan, tapi dibawa ke tanah itu yang dulu pernah dijanjikan Abraham. Nah, ketika saya membaca Quran, saya menemukan narasi itu, narasi bahwa Bani Israel ini dibawa oleh Musa dari tangan Firaun keluar. Tetapi saya tidak menemukan kenapa Bani Israel ini dibawa ke situ. Alasannya Bani Israel dibawa ke tanah itu dan disuruh oleh Allah untuk menumpas penduduk negeri itu dalam Al-Quran, ya melalui perantaraan Musa. Kenapa alasannya kok ke tanah itu? Kenapa kok nggak ke Sumedang dibawanya? Nah, dalam perspektif saya begini, kalau teman-teman Muslim di sini, Bang Yuda dan kawan-kawan tidak mampu menjelaskan itu, maka saya simpulkan seperti anak SD yang mencontek tadi. Anak SD itu walaupun dia contek, dia tahu jawabannya, tapi dia tidak tahu kenapa jawabannya bisa itu. Gitu loh. Makanya Bang Yuda, tolong jelaskan kenapa Bani Israel di Al-Quran ini dibawa oleh Musa pergi dari hadapan Firaun, ya menyeberangi Laut Teberau dan Laut Merah ya dan seterusnya ke tanah orang itu. Bahkan ada narasi di situ disuruh menumpas penduduk negeri itu. Ya. Nah, pertanyaannya Bang Yuda, kenapa kok dibawa ke negeri itu? Kenapa tidak ke Sumedang atau ke Mekah? Silakan. Saya nggak tahu tuh Edis ngeliat dari mana itu dibilang ada menumpas. Coba mungkin di surah berapa gitu. Bisa sebutkan nggak? Halo? Boleh minta waktu sedikit, Bang? Boleh. Nah, gini. Ini kan berarti kamu membicarakan tentang masalah sejarah. Nah, sebelum mulai, semestinya gini. Kitab suci dari kedua belah pihak, dari Islam maupun dari Kristen, biar tahu gitu. Nah, kalau Al-Quran sendiri kan itu bukan berarti menceritakan sejarah masa lalu secara utuh, karena tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan untuk itu, bukan untuk menceritakan dari A sampai Z apa yang terjadi di masa lampau, sehingga kamu mengatakan kamu tidak menemukannya di dalam Al-Quran. Begitu. Tapi dijelaskan di dalam banyak hadis gitu. Jadi begini, maksud saya gini. Jadi sebelum mulai diskusi antara Anda berdua, datangkan dulu tujuan masing-masing dari tujuan diturunkannya Al-Quran, tujuan diturunkannya Bible itu sendiri. Untuk apa sih? Kenapa diturunkan kitab ini untuk manusia gitu? Biar jelas. Nah, nanti akan ketahuan apakah ini Al-Quran adalah kitab sejarah atau Bible yang kitab sejarah. Nah, kalau Al-Quran adalah tujuannya, salah satunya adalah untuk mengenal bagaimana kita mengenal Allah, Sang Pencipta, sebagaimana para nabi terdahulu mengenalkan Allah kepada umatnya. Ya. Nah, begitu juga dengan Bible, jelaskan tujuannya apa. Nah, nanti kalau sudah jalan terus, nah akan kelihatan jiplaknya itu yang bagaimana. Apakah kalau bersambung antara dakwah para nabi sebelumnya sampai dakwah nabi yang terakhir, maka itu bukan jiplak. Seperti itu. Nah, kalau cuma cerita sejarah, oh jiplak itu, nah itu baca aja buku sejarah, gitu. Seperti itu saran saya sih. Jadi sebelumnya paparkan dulu masing-masing tujuan kitab suci itu diturunkan. Biar tahu arahnya akan kemana. Kalau bicara tentang sejarah, berarti kita cari tentang pembahasan masalah sejarah. Dan saya juga akan sangat senang sekali kalau Bang Edis itu bukan hanya menggunakan terjemahan dari kitab Bang Edis sendiri. Karena bisa jadi kan ada nama-nama yang tidak disebutkan dalam bahasa aslinya, tetapi ketika diterjemahkan untuk memperjelas pembaca, maka disebutkan nama tersebut. Seperti itu. Seperti itu dari saya. Silakan dilanjutkan. Ya udah. Tadi kan itu
Edison tanya itu ada menumpas itu. Oke. Coba sebutkan mungkin saya minta surah tolong ayat berapa gitu. Bisa. Oke, mungkin saya minta tolong sama admin untuk ditampilkan di layar mungkin ya. Quran surat ke-5 ayat 20 sampai 23 ya. Sambil menunggu admin membagikan ayat tersebut dalam layar, saya tanggapi sedikit tadi yang. Ya udah nggak usah. Ini ya kan. Ya kan cerita tentang kenapa itu yang Indonesia masuk aja. Masuk. Yang Indonesia. Nggak apa-apa samanya kan dia answered Moses therein live. Ya, maksudnya biar yang lain sebentar. Yang lain kan bisa buka sendiri. People, we will not enter. Maksudnya ya, orang Israel ya, will not enter unless you depart from it. But if they do depart from it, sebenarnya yang orang yang ada di tempat itu lah. Jadi Bani Israel itu mau masuk kalau orang-orang yang di tanah itu keluar semua gitu. Ya. Kan. Padahal sebentar. Ya, padahal 5-3-nya. Ini beritanya gitu kan, my people, kan, enter the Holy Land which Allah has ordained for you. And do not turn back, for then you will turn about losers. Perintahkan, tetapkan. Oke, terus? Ya kan, jadi dia ada perintahnya gitu untuk masuk ke tempat ini gitu. Oke, terus ke keduanya? Sebentar. Bani Israelnya itu mereka nggak mau, alasannya karena di sana tuh ada orang-orang yang lebih dulu gitu, yang sudah ada, dan mereka tuh seperti takut tuh gimana kan? Ya kan ini bilang gini ya. We will not enter unless they depart from it. But if they do depart from it, then we will surely enter. Buka bahasa Indonesianya aja, biar enak. Silakan buka sendiri ini, kan nggak apa-apa, kan Al-Maidah. Bukan, biar yang lain. Ini kan di layar zoom-nya biar di orang lain nonton penonton. Sebentar. Hanya two from among these who were frightened. Dia katakan nih, but upon whom Allah had bestowed His favor, said, enter upon them through the gate. For it you do enter, you will be victors. Jadi ada dua orang gitu kan yang bilang kalau kita masuk gitu ya, kita tuh akan menang gitu. Karena tuh sudah ada rahmah di situ, ya kan. And put your trust in Allah, if indeed you are man of faith. Gitu. Jadi kalau beriman itu pasti menang. Setelah itu ya. Nevertheless they say, oh Moses, never shall we enter it. Sebenarnya itu tempat itu ya. As long as they dua tiganya dulu. Ya, tuh. Jadi walaupun takut orang itu punya iman gitu, ya kan? Nah di sini bilang kalau kita masuk kita pasti menang. Nah gitu, simpelnya gitu. Jadi itu nggak ada tuh bilang menumpas itu. Makanya kalau dibilang tadi menumpas itu yang mana? Itu dulu yang saya mau tahu. Dapat dari mana gitu? Makanya ini salah satu contoh beda. Ini salah satu beda kalau dibilang ini nyontek, harusnya itu persis dengan Bible gitu. Iya, tadi itu karena apa? Gitu kan? Iya, tapi ini berbeda sama sekali gitu. Coba tampilkan gitu yang di Bible itu kalau masuk itu untuk menumpas, misalkan bunuhlah Amalek gitu kan. Iya, makanya tadi gini ya saya bilang gitu. Kan beda jadinya. Saya memang agak sedikit juga kalau dibilang sebenarnya tuh nggak bisa ini. Sebentar, saya belum bilang, silakan. Ya, selesaikan dulu. Kalau dibilang ini nyontek gitu kan harusnya itu sama gitu. Bagian-bagian ini ya. Karena kan mau ambil Musa, ya udah nggak apa-apa. Kita bahas Musa gitu. Ini nggak sama gitu. Baik dari dari tentang Israelnya, tentang pembagiannya 12 suku itu nggak sama gitu. Nah kalau dibilang ini contek, coba tunjukkan mana yang sama itu antara kisah Musa dalam Bible dan Moshe atau Moses dalam Bible, Musa dalam Quran dan Moshe atau Moses dalam Bible. Yang sama itu di mana gitu? Sudah, silakan. Iya, jadi begini ya, seperti saya bilang tadi ya. Tadi kan saya bilang bahwa ketika kita membaca kedua kitab tersebut, kita dapati bagian-bagian yang pada garis besarnya itu identik. Tetapi kalau kita teliti secara seksama, ternyata berbeda. Nah, kita tidak membahas masalah perbedaan tersebut karena semua nanti akan bersikukuh dengan kitabnya masing-masing. Yang saya tanyakan tadi begini, makanya saya tidak tahu saya harus menggunakan bahasa apa untuk ngobrol dengan teman-teman di sini. Jadi gini,
kalau kita membaca Bible, jelas di situ disebut bahwa tujuan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pergi ke tanah tertentu yang sudah ditetapkan, yaitu tanahnya orang Kanaan, adalah dalam rangka untuk menepati janji Tuhannya mereka dahulu yang pernah bersumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Di mana Tuhan yang diyakini sang pemilik tanah, sang empunya negeri yang berhak mengusir dan siapa yang menempati orang yang di situ terserah dia, memilih tanah tersebut, tanah orang Kanaan tersebut. Kalau dijelaskan secara sesama, karena apa? Karena penduduk negeri itu durhaka, ya, berbuat keji, ya. Nah, itulah kenapa penduduk negeri itu ingin disingkirkan oleh Tuhan dan diisi oleh penduduk baru, yaitu bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ya, jadi kalau Anda baca Bible, alasannya ada, begitu loh. Kenapa kok nggak dibawa ke Sumedang aja sama Musa, atau dibawa ke Ethiopia, atau dibawa ke Mekah? Kan tidak. Nah, kalau saya membaca dalam Quran, ada juga narasi bahwa Musa itu membawa Bani Israel pergi dari hadapan Firaun. Ada seperti itu narasi itu, dan teman-teman Muslim kan tidak ada yang membantah. Pertanyaan saya tadi begini, kenapa bangsa Israel itu kenapa Musa itu membawa Bani Israel itu ke Al-Quds itu, sekalipun Al-Quds ini kan tidak diketahui di mana ini lokasinya, entah ini di Sumedang atau di mana kan kita tidak tahu di mana Al-Quds ini, ya, karena kalau kita bicara sejarah tidak pernah ada ini Al-Quds ini di mana ini. Kemudian para mufasir berpendapat bahwa Al-Quds itu adalah Palestina yang sekarang ini. Itu tebakan mereka seperti itulah. Tidak tahu bagaimana mereka bisa menebak itu, saya tidak tahu itu, ya, caranya menebak bagaimana bahwa Al-Quds itu adalah Palestina, karena Palestina tidak pernah disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Nah, yang saya tanya begini, seperti kalau anak SD, waktu anak SD itu mencontek, tentulah dia jawabannya ada, tapi kenapa jawabannya bisa itu dia tidak bisa menjelaskan, gitu loh. Nah, yang saya tanyakan sama Bang Yuda tadi, kenapa di dalam Al-Quran Bani Israel itu dibawa oleh Musa keluar ke tanah Al-Quds itu dalam rangka apa? Nah, tadi Bang Yuda kan nampilin terjemahan, saya bacakan ya, yang terjemahan bahasa Indonesianya ya di sini ya. Itu di dalam Al-Maidah, dimulai dari ayat ke berapa tadi? Kita mulai dari 20 ya. Nah, kita mulai ke 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antara kamu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun. Nah, ini perhatikan dari 21 ternyata ya, dari 21 nih. Wahai kaumku, ya, masukilah tanah suci. Nah, ini bahasa Arabnya itu Al-Quds, ya, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Nah, kemudian ayat 22, mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Nah, baru ayat 23. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nih, perhatikan ini. Serbulah. Serbulah ini nggak mungkin dianu, Bang Yuda. Nggak mungkin disayang-sayang gitu atau di lipstikin, nggak mungkin. Serbulah ini ya tentu saja begitu, gitu loh. Karena serbulah atau ditawan, diikat, dijadikan tawanan perang, rampasan perang, begitu maksudnya. Serbulah itu bukan dibedakin, dilipstikin, terus dimanja-manjain, itu bukan, gitu loh Bang Yuda ya. Saya teruskan lagi. Serbulah, kemudian mana tadi ya, 23 ya, masuk itu. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasuki, niscaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaan saya sama Bang Yuda, kan kita menemukan narasi nih yang mirip sekalipun tidak sama. Pertanyaan saya begini, kenapa Bani Israel dalam Quran dibawa oleh Musa ke Al-Quds tersebut, bukan ke Sumedang? Silakan, terima kasih. Jadi begini, sebelum dijawab, Bang Yuda saya tanya dulu, udah bisa nangkap poinnya, Bang Yuda? Sudah. Oke. Jadi begini, setelah dari pemaparan Edis ini, biar nggak melebar kemana-mana, kita kerucutkan ya apa yang kita dialogkan, kan gitu.
Biar gak kemana-mana tuh penjelasannya, ngekor terus, ngalor ngidul kan gitu. Kita fokus pada satu tema nih, ya. Nggak apa-apa kita dialog seperti ini, tapi ada temanya, biar mencegah nih kita melebar kemana-mana, biar jelas apa yang Ada kalau kita untuk soal ini temanya tuh Musa aja. Oh ya, kisah Musa ya. Ya. Gitu. Dalam Quran dan Bible. Oke, kisah Musa dalam Quran dan Bible. Silakan Bang Kimpin. Silakan. Kalau alasan kenapa Musa mengeluarkan itu di sini ya. Ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut Firaun. Jadi baik dalam Quran maupun Bible itu Firaun itu adalah tokoh yang bengis lah, kejam gitu kan. Jadi orang-orang Bani Israel itu ditindas oleh Firaun ini diserahkan. Nah, kembali ke soal yang apa tadi yang bilang serbu, ya saya kan bilang ya. Nah sini coba yang diterjemahkan menjadi serbu di sini tuh yang mana gitu? Bisa nggak tunjukkan gitu? Ya ada Ameda 23 ya, yang diterjemahkan menjadi serbu. Silakan. Iya, kalau saya cek di Al-Quran kalau saya cek di ayat 23 ya, saya bacakan sebentar. Qala, kemudian rojulani ya, 2 orang laki-laki. Minallazina ini apa artinya nih? Halo? Langsung aja dibilang tuh mana ya yang jadi kata serbu. Minallazina yakhafuna Dari yang keduanya dari yang admin. Suara siapa tadi ya? siapa yang masukin itu? Waduh. Bukan saya. Ini Mi Phone 10 itu jangan dimasukin. Itu suara apa tadi ya? Apa itu? Iya, itu apa gamer. Ya pengganggu itu, pengganggu. Nggak masalah, lanjutkan aja. Nggak sempat kan tampilin apa-apa? Nggak kan? Nampilin apa tadi? Ada menampilkan sesuatu nggak, Bang Yuda? Nggak ada ya? Nggak tahu, saya lagi lihat di luar Zoom tadi. Gimana yang lain? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, baik. Kalau ada ya lanjut. Jangan dimasukin itu Mi Phone Pro 10 ya, yang co-host jangan dimasukin. Silakan lanjut. Silakan. Nah, ini jangan dimasukin ini. Ini ada lagi. Iya, halo. Oke. Jadi begini ya. Jadi kalau saya melihat ini Al-Quran saya. Bentar, Dis. Harus kita kick dulu orangnya biar dia nggak bisa masuk lagi ya. Nah, siap-siap. Bentar. Harus kita ini. Di kick permanen aja, Bang. Iya, maksudnya gitu. Saya antar ya. Saya remove. Bentar saya masukin dulu. Biar nggak mengganggu lagi. Wah, dia hilang. Udah. Bentar. Nanti saya kalau berhasil remove baru ini ya. Silakan dilanjut dulu. Ya. Iya, kalau saya cari, saya buka satu website ya. Website ini Al-Quran kata per kata namanya ya. Ini namanya quranbblm.com atau Quran kata per kata. Ini kata yang diterjemahkan menjadi serbula itu dari kata alaihi madkhulu ya. Jadi kepada keduanya mereka berdua. Jadi ada 2 orang itu ya berkata serbulah gitu. Alaihi madkhulu gitu. Diterjemahkan kepada keduanya serbulah gitu. Jadi mereka berdua berkata serbulah. Gitu. Salah, Dis. Ya, ini dari Quran kata per kata. Salah. Qala rajulani minal ladzina yakhafu itu mereka 2 orang laki-laki. Kemudian mereka berkata apa?
udkhulu alaihimul baba. Masuklah kalian. Jamak itu, udkhulu itu jamak. Ada waw di situ, waw jama'i. Jadi udkhulu alaihimul baba. Nah, itu Fa'inahum, kemudian ada fahinahum, baru galibun. Nah, galibun itu kan niscaya kamu Fa'inahum akan mana? menang. Fa'inahum. Seterusnya Bang. Fa'iza dakhalimuhumuhu. Fa'iza dakhaltumu. Baru fa'inahum. Bila kalian memasukinya, fa'innakum niscaya kalian akan menang. Nah, niscaya kalian akan menang. Nah, kata-kata niscaya kalian akan menang ini tentu saja konteksnya bukan melipstiki, Bang. Pasti ini peperangan atau mengalahkan gitu loh. Iya, Musa mengajak perang, mengajak untuk berjuang, untuk menduduki tempat itu. Iya, makanya itu yang saya tanyakan, kenapa tanah itu yang diduduki begitu, bukan tanah lain gitu. Kenapa harus tempat itu? Kenapa tadi saya bilang kan kenapa nggak ke Sumedang? Gitu. Ini suara siapa ya? Ada musik loh ini. Kalau musik itu kena strike loh nanti. Oh iya. Tolong itu nanti kena ini yang lagi hak cipta itu, ada hak ciptanya itu biasanya. Oh itu dari Pak Anas itu, dari Pak Anas. Mungkin di mute dulu mungkin biar enak. Iya. Ya, jadi gini 3 pertanyaan dulu ya Edisia. Nanti lanjut lagi ke pertanyaan yang lain. Kita beri juga kesempatan Bang Kimpin untuk tanya-tanya tentang kisah Musa ya kepada Edis ya. Nah, jadi lanjut lagi ke pertanyaan ketiga ya mungkin ya Edis. Silakan. Bang Anas mau jawab? Silakan. Bang Anas silakan. Ya, aku cuma mempertegas saja itu yang dikatakan Edis itu dari kata-kata bahasa Arabnya yang dia salah itu. Gitu. Jadi kalau intinya gini, kalau yang dipahami di situ sebenarnya itu adalah perintah Allah kepada Musa untuk mengajak kaumnya masuk ke negeri itu adalah bentuk dari perjuangan sebenarnya untuk memasuki negeri itu, disebabkan negeri itu telah dijanjikan, tapi di dalamnya itu ada keturunan saya lupain dari kerajaan apa itu yang besar-besar orangnya. Nah, itu yang ada di dalam situ. Nah, sehingga mereka takut masuk, bebalnya mereka itu untuk masuk ke dalam negeri yang dijanjikan kepada mereka itu. Seperti itu. Jadi kalau bilang disuruh menyerang orang yang tidak ini kan ada kesannya gini, kayak orang satu kampung yang lagi yang lemah, kemudian disuruh serang kayak begitu. Itu kesannya memang kayak itu narasi. Itu makanya itu saya bilang kamu salah. Kalau kita baca narasinya seperti itu, Bang. Serbulah penduduk negeri itu. Makanya itu yang salah. Dijelaskan aja Panas bukan kandungan dari ayat itu kan saya lupa nama lagi. Bisa. Kalau sifatnya ini menambahkan silakan menjelaskan. Silakan. Ini saya jelasin sama Anda ya, kalau Anda mau bicara itu harus ada bukti. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya. Ya. Orang Islam itu setiap bicara itu harus ada bukti. Apa yang saya ungkapkan pertama tadi itu buktinya ada sama saya. Untuk ayat ini, Anda seharusnya membaca di ayat ke-23, maksud serbu itu apa? Di sini dikatakan di dalam Al-Quran, Jabarina. Ada orang yang kejam, kuat. Sedangkan pada saat itu, orang-orang Yahudi yang dikepalai oleh Nabi Musa alaihissalam, itu adalah orang-orang yang pernah dijajah oleh suku Fir'aun, Mesir. Ya, mereka lemah karena mereka budak. Budak itu nggak bawa apa-apa pada saat itu. Hanya bawa badan aja dia. Lalu dia disuruh oleh Allah Tuhan kami untuk menyelamatkan dirinya atas perintah Musa. Masuk di daerah Quds. Quds itu bukannya di Cibaduyut. Quds itu artinya kota suci. Kudus. Iya, di mana itu tempatnya? Tempatnya itu ya jelas di Baitul Maqdis. Maqdis itu artinya itu tempat kudus. Oh, mana itu? Di Palestina. Dalam Quran nggak ada kayak begitu. Astagfirullahaladzim.
Baitul Maqdis itu artinya itu rumah suci. Maqdis itu artinya tempat suci, kudus, kudsi. Iya, tapi kalau kita baca Udah tar dulu, kamu tahu nggak bahasa Arab? Katanya kan kamu pakar Islam. Iya, di situ hanya dikatakan Sekarang saya pakai bahasa Arab ini. Kamu harusnya kalau udah pakar sejarah Islam mesti udah ngerti apa yang disebut Maqdis, apa yang disebut kudsi, apa yang disebut kudus, apalagi kodasa. Iya, maksudnya itu harusnya harus tahu kalau udah pakar bahasa Arab. Saya nggak perlu ngeterjemahin lagi sama kamu udah jago bahasa Arab. Itu di mana? Udah diam dulu, saya jelasin dulu, diam. Jadi di sini ada kalimat serbu itu bukannya serbu seperti di kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Bukan. Di Kisah Rasul pasal 2 itu bukan begitu. Ada yang berisik untuk membunuh anak-anaknya. Ya. Ada yang berisik. Ada yang berisik. Oh iya, itu Pak Anas. Ya. Jadi biar kamu tahu, menyerbunya orang-orang yang dibawa oleh Musa ke sana itu untuk mengalahkan orang apa di sana? Apa orang soleh? Atau para nabi? Atau orang kejam? Iya, yang jadi pertanyaan di situ. Jangan mempremis sesuatu ayat yang di Al-Quran itu jahat terus. Padahal di kitab Anda itu paling jahat. Membunuh laki-laki, meremukkan kepala bayi, lalu meniduri istri-istrinya. Itu ajaran kamu. Bisa nggak ada begitu. Ya, jadi pertama-tama yang saya tanyakan itu adalah tikam laki-lakinya, ingat ya ayatnya ya, ingat ya. Kamu tahu kan kitab Anda kan? Tikam lakinya, remukan kepala bayinya, lalu tiduri istri-istrinya. Ini agak sedikit rampoki rumahnya dan tidur istrinya. Itu kitab Anda. Bantai semua orang-orang itu. Lari dari tema. Anak yang ada di kandungannya, ada di susuan, bunuh semua. Itu ajaran kamu. Iya, makanya ini agak Islam itu menyambut. Sebentar, saya jelaskan dulu. Diam dulu, iya. Saya jelaskan sama Anda. Di Islam itu tidak ada kekejaman. Di sini dikatakan di sana itu ada manusia-manusia kejam dan kuat. Apakah kita harus sampurasun? Punten nama mereka. Yang ada kepala kita dipenggal. Emang kita orang bodoh, orang Islam itu bukan bodoh. Makanya dibikin satu siasat. Serang itu di daerah gerbang yang di pertama itu, gerbang utama untuk masuk. Untuk hulu di sini. Nah, saya bacakan. Oleh ya Musa inna fiha qauman jabbarina. Artinya di sana itu adalah satu kaum yang di dalamnya itu ada orang-orang yang kuat dan kejam. Wa innalan nadakhul hatta yakhruju minha, dan dia itu menyerbu untuk memasukinya. Kenapa? Karena orang kejam. Nggak kayak kamu di kitab kamu, orang baik-baik, emak-emak lagi ngapa-ngapain, lagi nyusuin, lagi bunting, dibelah perutnya, anak yang dikandungnya itu dipenggal palanya, istrinya tidurin, rumahnya rampokin. Ditahan dulu Bang Budi, sebentar giliran Muslim ya, nanti sebentar. Iya, silakan Edis untuk jawab. Jadi kamu begini Bang, sebentar Bang, saya selesaikan dulu sedikit. Begini Edis ya, kalau kamu mau baca Al-Quran, jangan mempremis mengatakan Al-Quran itu salah, baca dari awal baik-baik. Plototin ayat itu. Kalau kamu jagonya terjemahan, baca aja terjemahan. Nggak usah Arab-Araban sama saya. Oke? Maknai di situ. Di situ ada kalimat orang kejam. Makasih. Makasih moderator ya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Budi. Tadi Pak Anas hanya membenarkan ya penerjemahan ayat per ayat ya, Edis ya. Terus Bang Gema menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Jadi saya kira itu baru satu pertanyaan ya yang bisa jawab ya. Tentang gimana Bang Kimpin mau menambahkan? Silakan. Iya, tapi awalnya kan kan mau menunjukkan bahwa ukuran itu jiplak non-tek gitu. Ini berbeda sama sekali gitu. Jadi kalau di sini itu di ayat 25 bilangnya itu kamu satu tidak punya kontrol atas mereka gitu. Sedangkan kalau kita lihat di bilangan 11 ya itu perintahnya itu dari Musa.
bunuhlah gitu. Nah jelas ini nggak sama gitu. Jadi harusnya tuh dari sini tuh Edis tuh harus secara jujur ya, atau mengakui bahwa pendapat Edis bahwa Quran itu menjiplak itu ternyata tuh tidak terbukti. Silakan. Iya. Jadi saya tanggapi dulu ya. Sebentar Bang Edis, sebentar ya. Jadi semuanya udah terjawab dari Bang Kimpin. Jadi jangan diulang lagi tentang menjiplak ya gitu, karena itu tidak sama ya. Dan tadi sudah dibuktikan ya melalui kenapa itu tidak sama kan seperti itu. Silakan Bang Edis. Jangan diulang-ulang lagi. Iya baik. Ya, jadi sebenarnya bukan mengulang ya, karena tadi saya kira saya diskusinya hanya dengan Kimpin, tapi mungkin banyak yang mungkin merasa Bang Kimpin tidak cukup jawaban sehingga itu saya juga tidak tahu. Jadi gini yang mau saya sampaikan gini. Nggak usah framing gitulah. Framing itu namanya. Tadi perasaan kami sudah sepakat tadi 1 lawan 1 saya dengan Kimpin tadi. Oh begini, Dis, kamu kan sifatnya bertanya ya. Sifatnya bertanya. Nah, gitu. Jadi biarkan umat muslim menjawab kan gitu ya. Nah mungkin dari kita ada pertanyaan, tapi mungkin kita udah simpan tadi pertanyaan dari Abu itu. Yang saya tanyakan tadi bukan itu, Bang. Oh iya. Tanyakan, karena yang saya tanya itu tadi Bang Kingpin, tapi yang jawab itu ada 2 orang lain yang bukan Bang Kingpin, makanya dia nggak nangkap gitu loh. Yang saya pertanyakan itu begini. Ini kan yang saya pertanyakan bukan diskusi, makanya tadi saya bilang ini mau pakai timer atau enggak. Kalau pakai timer berarti tetap 1 lawan 1 seperti biasanya kan gitu ya. Karena enggak pakai timer ya modelnya kayak gini. Silakan. Ya tadi kami sepakat tidak pakai waktu, tidak masalah. Hanya saja saya dengan Kingpin. Cuman kan ada yang masuk tadi, tapi nggak apa-apa lah. Saya cuma mau mengulang dan meluruskan tadi karena nggak nangkep gitu karena Bang Kingpin yang saya tanya yang jawab yang lain gini loh. Tadi kan kita memang menemukan bahwa ada narasi kepindahan bangsa Israel dari hadapan Firaun. Baik dalam Quran maupun dalam Bible. Nah di dalam Bible dijelaskan kenapa kok pindahnya itu bukan ke Sumedang. Kenapa pindahnya bukan ke Ethiopia. Kenapa nggak ke Mekah. Kan dijelaskan. Kenapa kok ke tanah orang Kanaan. Dijelaskan gitu loh. Karena tanah itu memang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, di dalam Quran ada juga narasi Bani Israel itu dibawa ke Al-Quds, sekalipun Al-Quds ini tidak diketahui di mana lokasinya, kecuali ditafsir oleh para mufasir. Ya kan? Tadi siapa tadi yang ada yang tadi ikut menjawab tadi katanya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini di mana? Nah, juga kan tidak ada ininya. Nah, jadi gini. Maksud saya begini. Yang ingin saya utarakan itu begini. Alasan kenapa Allah atau Musa atau Bani Israel di dalam Al-Quran itu dibawa ke Al-Quds itu alasannya apa? Gitu loh. Kenapa mereka itu nggak dibawa ke situ ke tetangganya Mesir itu misalnya? Gitu loh. Langsung aja ke poinnya. Iya, kenapa kok ke Al-Quds? Silakan, Mimin. Ya, kalau ditanya itu kenapa dipilih suatu tempat itu, sebenarnya gini ya, adapun yang diberikan kepada Musa alaihissalam itu adalah perintah-perintah gitu kan, seperti misalkan tentang waktu menyembelih sapi, ya kan, terus misalnya waktu pembagian suku. Itu semua tuh perintah-perintah, terus tentang makanan yang haram, halal, gitu kan. Itu semua perintah-perintah gitu. Tapi dari semua perintah itu Bani Israel itu, waktu zaman Musa itu, selalu menolak. Gitu ya. Nah alasannya itu, jadi namanya Tuhan itu kan maha kuasa, maha berkehendak. Nah, yang saya tanya itu bukan itu loh. Iya, sebentar ya. Gila. Bukan ke Sumedang gitu. Kalau itu oleh Edis ya, kalau misalkan kenapa tuh Tuhan itu menciptakan manusia gitu, itu kan itu ada. Nah, kenapa itu disuruh ke sana? Ya, disuruh ke sana itu. Ya untuk menunjukkan bahwa inilah yang terbaik
untuk Bani Israel waktu itu. Ayatnya mana? Dari kalau dengan adanya itu utusan Musa waktu itu, otomatis itu dia itu sebagai penyelamat gitu bagi mereka. Ya kan, kalau ditanya itu kenapa dipilih misalkan Sumedang atau apa, kenapa nggak di London, kenapa nggak di Paris? Gitu. Ya gitu, zaman itu ya, Edis ya. Mereka itu sudah harusnya itu berterima kasih, bersyukur gitu. Dari kisah ini tuh kita tuh diharapkan untuk mengambil pelajaran supaya kita itu tahu bersyukur. Nanti kalau pertanyaan ini tuh dibalikkan juga ke Edis gitu kan ya. Kenapa itu Paulus itu nggak ngirim saja tuh surat ke misalnya ke Cina gitu. Di sana itu lebih banyak orangnya dibanding ke Efesus, dibanding ke Roma gitu. Coba bisa jawab nggak itu? Baik, saya jawab. Baik, saya jawab. Ke Cina saja gitu. Baik, saya jawab. Sebentar, saya belum selesai. Sebentar. Silakan. Jadi alasannya itu ya, itu adalah yang terbaik ya. Jadi mohon tuh nggak usah dipertanyakan itu decree of the Lord gitu. Jadi ketetapan Tuhan itu seperti apa tuh jangan dipertanyakan gitu. Allah itu tidak tanya gitu. Ya, gitu. Silakan. Iya, pertama saya jawab dulu ya. Tadi kan saya bilang kita harus bersepakat dulu kenapa sesuatu itu dikatakan mencontek. Karena tanpa kesepakatan itu, maka kita tidak akan pernah sampai kepada kesimpulan ini pencontekan atau bukan. Semua akan bersikukuh pada pendapat masing-masing, ini bukan mencontek. Karena kita tidak mendefinisikan apa itu mencontek. Makanya tadi kan saya membuat satu semacam perumpamaan. Dulu waktu kita SD, kalau kita melihat jawaban matematika teman, tahu-tahu jawabannya 7 di situ. Terus kita dijelasin, kenapa bisa 7? Kita nggak bisa jelasin. Nah ini yang saya sebut dengan mencontek. Dia tahu jawabannya tapi asal-usulnya dia nggak ngerti. Nah ini yang saya bilang mencontek. Makanya tadi kan sepakatkah dengan definisi itu, sepakatkah dengan perumpamaan itu? Nah kalau sepakat, maka kita akan jatuh kepada kesimpulan. Nah kalau nggak sepakat kan beda lagi, seperti itu. Nah makanya saya rasa semua orang yang akademis, berpikir ilmiah, tentu akan sepakat bahwa itu memang, itu adalah definisi mencontek seperti itu. Ya, nah cuman tadi jawaban dari Bang Yuda dibilang, bahwa itu tanah terbaik katanya. Sementara itu sebenarnya tidak ada ayat seperti itu. Nah kalau seperti itu saya umpama gini, kalau guru ditanya, ini jawabannya kok bisa 7? Ya jawab aja, oh itu jawaban terbaik Bu. Nah ini kan lucu gitu loh. Menjadi saya jadi ke poinnya aja, Edis, kenapa ini ya, kenapa apa tadi? Kenapa tidak detail ya menceritakan dalam Al-Quran? Mungkin seperti itu ya? Bukan tidak detail. Maksudnya? Bukan tidak detail. Memang seperti pointless gitu loh. Nggak ada nggak ada maksudnya apa gitu. Di itu nggak dapat gitu. Apa? Kalau sudah. Iya, maksudnya tidak jelas, tidak detail kan gitu ya maksudnya. Ya, beda, tidak detail beda. Jadi tidak detail dengan pointless itu beda. Ya udah ya, oke. Iya, pointless ya. Silakan. Okay. Yang penting jadi, bisa saya heran ya maksudnya. Silakan. Kenapa itu Tuhannya dalam PL itu nyuruh datang ke tanah itu yang nggak subur gitu. Harusnya kan kalau mau saya tuh mau makmur lah atau apa gitu kan, suruh datangnya tuh misalkan ke mana ya, misalkan ke Mesir lah atau ke Indonesia lah gitu. Di sini tuh tongkat tuh jadi pohon gitu istilahnya. Itu kenapa ya di situ? Itu kenapa tuh nggak disuruh aja kanan? Itu kan berarti apa? Itu kan iklimnya tuh susah ya, iklim subtropis ya gitu. Terus nggak banyak tuh yang bisa tumbuh di sana gitu. Kenapa gitu? Kenapa ya di situ? Ya, jadi kalau di dalam Bible dijelaskan kenapa Abraham diberikan tanah itu, saya harus jelaskan. Dulu Abraham itu dia bukan dari tempat itu, bukan dari tanah orang Kanaan, dia dulu dari Aram. Nah, dia disuruh oleh Tuhan pergi ke tanah orang Kanaan ini. Kemudian disuruh adalah dia melihat ke utara, ke timur, ke selatan dan ke barat, ke timur dan ke barat. Dan dia bersumpah bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunannya. Ya. Nah, kenapa alasannya kalau kita lihat? Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Horeb, dia katakan
sampai kedurjanaan bangsa itu menjadi genap. Jadi tanah orang Kanaan itu dihuni oleh penduduk yang durjana. Ya, misalnya orang Amori, orang orang Kanaan, ya, mereka itu membakar hidup-hidup anaknya sebagai persembahan kepada Molok dan lain sebagainya. Nah, Tuhan sebagai sang pemilik tanah, ya, bahwa dalam narasi Timur Tengah itu bahwa Tuhan itu dia itu sang pemilik tanah. Jadi dia berhak menumpas penduduk tanah itu, menggulingkan penduduk tanah itu seperti air yang dituangkan dari dalam gayung, dan dia berhak mengisi penduduk negeri itu dengan siapa yang dia mau, dia kendaki. Nah, Tuhan itu hendak menggantikan penduduk negeri itu dengan orang Israel, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti itu. Nah, makanya Tuhan ingin menumpas orang itu, ya, orang-orang Yebus, ya, orang-orang ini yang berlaku curang dan congkak itu. Walaupun penumpasan itu dilakukan selama ribuan tahun dari zaman Yosua sampai kepada zaman Salomo, ya. Nah, jadi begini. Yang saya maksudkan begini kepada teman-teman semua. Kalau kita membaca Bible itu, kenapa kok itu diceritakan tuh ada poinnya gitu loh. Jadi kamu kok begini ini apa? Oh, karena ini gitu. Seperti orang ngerjain matematika itu loh. Kok 7? Kenapa kok 7? Begini. Nah, ketika saya membaca Quran, saya tidak temukan itu. Tahu-tahu ada gitu. Tahu-tahu ada. Ini dari mana asal usulnya ini gitu loh. Nah, ketika saya tanyakan teman-teman Muslim, tadi Bang Yuda pun tidak bisa menjawab. Gitu loh. Seperti itu, Bang Yuda. Ya, jadi lucu aja gitu kalau dibilang cuma dipilih itu karena alasannya itu mereka itu A, B, C, D gitu kan. Padahal di tempat lain juga tuh banyak yang seperti itu. Enggak, seolah-olah tuh jadi Tuhannya dalam PL itu tuh kayak semacam apa ya? Rasis sekali ya gitu kan. Saya nggak paham itu kenapa tuh ada satu kaum itu yang nggak nyembah dia lah gitu kan. Itu tuh harus ditumpas gitu. Bukannya harusnya kan dikirim saja tuh utusan gitu untuk menjelaskan gitu kan, untuk mengundang kembali. Kamu ini salah loh, kamu ini salah gitu. Kalau sudah diutus dan mereka itu masih juga nggak mau terima atau kafir lah gitu kan, nah itu baru nanti bisa saja itu nanti diazab lah gitu. Ya, mungkin kalau gitu, aneh. Sebentar. Tapi jangan dipotong ini. Saya abis ini mau dipotong. Ya, saya abis ini mau maghrib, ini terakhir pun saya gitu ya. Jadi ada keanehan ya dalam penceritaan Musa dalam Bible. Seolah-olah tuh Musa itu kisahkan itu menjadi algojo atau warlord, raja perang lah gitu. Ini menurut saya ya, kalau seperti itu ya, itu harusnya tuh orang berpikir nih. Kenapa itu kan harusnya seorang rasul atau utusan itu dia kan harusnya kan memperingatkan dulu gitu kan, kamu salah gini. Ini tiba-tiba langsung diberantas gitu. Belum tentu itu yang mereka sembah itu belum tentu berbeda gitu, karena dikisahkan juga itu kan sebenarnya tuh semua orang itu kan ingin mencoba tuh mencari Tuhan gitu kan, cuman karena keterbatasan manusia akhirnya tuh mereka tuh tersesat. Harusnya kan dikirim dulu utusan gitu. Nah, pertanyaan saya terakhir nih untuk Edis gitu. Kepada ada nggak tuh yang dikirim ke orang Kanaan itu, nah utusan tahun sebelumnya gitu, sehingga tahu-tahu tuh tiba-tiba tuh Musa langsung datang untuk memerintahkan untuk membantai semua itu, bahkan sampai hewan. Apa hubungannya hewan gitu? Yang berdosa itu kan manusia. Terus kenapa itu hewan ini? Hewan itu enggak apa nanti hewan itu akan ada tempat di kerajaan Allah atau gimana, saya juga enggak paham. Nah, itu aja. Saya mau maghrib. Ya, baik, sekalipun tidak mendapatkan jawaban ya, tapi saya coba nggak apa-apa lah menjawab ini, mengembang. Dan jadi tidak perlu saya paksakan lah, kalau teman-teman Muslim memang tidak bisa menjawab itu, tidak apa-apa ya. Setelah itu udah dijawab itu, Dis. Waduh. Udah dijawab itu. Dis, lu jangan ngomong kayak gitu ya. Bukannya Islam itu nggak bisa menjawab, karena otak kamu tuh nggak nyampe apa yang saya sampaikan tadi. Itu udah kamu dijawab. Tuh nggak nyampe, padahal saya udah jawab itu semuanya. Jangan ngomong kayak gitu. Malah kamu, saya bilang gini, pertanyaan kamu yang saya jawab, kamu tuh nggak paham. Artinya otak kamu itu IQ-nya di bawah 100. Paling banter itu kamu 85.
Paham? Maksudnya Oke, gini. Oke, kalau ini ya. Ini Pak Nopeceng dari tadi resen. Silakan untuk melengkapi, silakan. Pak Nopeceng. Ini silakan. loh, tadi narasi yang saya garis bawahi. Katanya Tuhan tidak bisa mengganti umatnya, harus melalui dipindahkan. Betapa mudahnya zamannya Nuh itu menghancurkan. Nah, itu adalah alasnya dibuat-buat. Tadi pakai ini itu, mana datanya? Tidak ada data. Loh, Bang Fahmi keluar. Dia lanjut. Sholat maghrib, ayah. Jadi itu bukan tidak bisa menjawab, itu menjawab. Cuman persoalan bisa diterima atau enggak itu terserah Edi. Tadi dari Fahmi nggak ada jawabannya tadi Bang. Kenapa dibawa ke Al-Quds bukan ke Sumedang? Kan itu pertanyaannya. Kan dari pertama itu udah dijawab. Itulah yang terbaik, ya. Seperti itu kan jawabannya. Dalilnya karena jauh, itu aja dah. Terus Musa juga nggak tahu ada di Sumedang. Tuh, ya silakan Abu Budi, silakan. Anda tahu nggak waktu lagi Yahudi di bawah Musa itu apa masalahnya? Coba saya minta penjelasan sama Anda. Kenapa Yahudi bisa pergi dari kuasa Mesir pada saat itu? Tolong kalau ada di kitab kamu, saya masuk Kristen. Jelasin sama saya. Saya luruskan ya, bukan Yahudi, tetapi Israel. Silakan. Bagaimana orang Yahudi bisa keluar dari kekuasaan Mesir, Firaun pada saat itu? Tolong jelaskan. Okay. Ada apa kejadiannya waktu itu? Ya, jadi apa? Pertama, bangsa Israel itu dahulu punya jasa. Ini mau dijawab nggak nih? Jasa. Itu kenapa orang itu bisa keluar dari negerinya? Bukan jasa, jasanya nggak ada. Orang dia budak kok. Makanya saya jelaskan dulu. Saya kasih tahu sama Anda. Yahudi pada saat itu bukan berjasa, melainkan dia adalah budak. Ya, jadi begini, saya jelaskan dulu ya. Tidak ada jasanya. Ya, saya jelaskan. Jadi dahulu bangsa Israel itu nenek moyang mereka yaitu Yusuf itu tinggal di Mesir. Yusuf ini dahulu telah mensejahterakan Mesir sehingga Mesir aman dari bencana kelaparan yang menimpa seluruh bumi. Ini asumsi apa tertulis di kitab? Ya, jadi begini, memang saya bilang begini. Saya tanya asumsi apa tulis di kitab? Oh, ada di Bible. Kitabnya jelasin di kitab kamu. Kalau kami itu semua pakai Bible, bukan pakai kitab tafsir. Ya, mana ayatnya? Oh, mau ayatnya. Baiklah, saya tampilkan. Sebentar, sabar, saya tampilkan dulu. Misalnya itu bisa kita cek di dalam, sebentar saya cari kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah sebentar, yang tidak mengenal Yusuf. Oke, sabda mobile. Terus keduanya di sini bukannya mau perebutan bicara malu ya. Karena kamu tuh tadi awalnya udah menghujat mengatakan Al-Quran itu plagiat. Ya, kitab kamu yang plagiat. Saya jelaskan, tegaskan. Ini kan live. Ya, Edis menyatakan Al-Quran plagiat. Saya bilang kitab kamu dongeng plagiat. Romawi. Paganisme. Ini saya yang ngungkapin. Siapa yang menuntut saya? Kamu ya bisa yang awal-awalnya menghina Quran kami. Saya tampilkan misalnya di dalam dongeng plagiat, Romawi, paganisme, lengkap. Iya, tidak apa-apa. Kalau asumsi tidak apa-apa. Oke lah ya, kita. Ya asumsi, dibikinnya dirapatkan kok. Kita ke Keluaran 1 ya. Bikinnya itu dirapatkan. Tertulis begini. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Nah, berkatalah raja itu. Di ayat berapa itu? Di ayat berapa? Keluaran 1 ayat 8. Dia ada kudeta ya. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika nanti terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka itu siapa? Jadi singkat, bangsa Israel. Ya kan babu kan? Nah, jadi setelah mereka selama ditindas Mesir, barulah Musa di tanah orang bangsa Israel itu bangsa babu tuh, dia itu budak itu. Iya, memang iya. Itu memang betul. Budak. Itu memang betul. Ya. Iya, jadi Arab nggak pernah jadi budak.
Jadi mereka itu diangkat dari perbudakan. Itulah kenapa disebut dahulu engkau budak di tanah Mesir. Nah, itu kata-kata seperti itu banyak sekali di dalam. Betul. Nah, cuma yang saya bilang begini sama teman-teman begini. Kalau kita baca narasi di dalam Al-Maidah tadi juga kan ditetapkan Allah bagimu tanah itu Al-Quds itu. Tapi memang kalau kita melihat di dalam Al-Quran, alasan kenapa Allah menetapkan tanah itu sebagai tanah yang ditetapkan untuk mereka, itu saya tidak menemukan. Dan ketika saya tanya teman-teman muslim gini, Riz, ada sebentar, memang nggak disebutkan. Apa? Nah, itu tadi saya kalau nggak jelaskan. disebutkan, terus harus ada gitu kah? Begini, saya jelaskan. Nah, gini loh, Bang Ersa, di dalam Bible, ketika Israel itu diperintahkan Tuhan untuk mengambil pergi sebuah daerah, sebuah negara, itu ternyata yang diusir penduduk di situ. Ya, jadi gini Bang, kalau kita baca yang diusir penduduk di situ kan, yang dia tadi kan bilang sama Abang tadi, sama Tuhan. Itu tidak dijelaskan, gitu Bang ya. Tadi kan Abang bilang tidak dijelaskan. Yang disuruh pergi enggak gini loh. Ini Israel ngambil sebuah negara. Iya, tadi Abang bilang kan sekarang tidak dijelaskan. Gini, Dis. Enggak gini, biar saya selesaikan dulu ini. Sedikit enggak dijelaskan ya, tapi lebih baik, lebih utama patuh ke Tuhannya atau membangkang Tuhannya. Oke, saya jawab dulu Bang. Terima kasih. Artinya Abang sudah mengakui tidak dijelaskan. Tetapi gini Bang, kalau saya baca di dalam Al-Qur'an, misalnya di dalam An-Nahl 89 dikatakan kitab ini menjelaskan segala sesuatu. Tapi di saat yang sama Abang bilang Quran tidak menjelaskan. Jadi yang bohong siapa? Ini yang gagal paham kamu di. Kita kamu yang bohong. Yang gagal paham gini, menjelaskan itu. Menjelaskan satu. Sekarang gini, oke. Ini ditampilkan dulu aja Bang. Ini yang gagal paham gini, Dis. Menjelaskan dalam hal apa sih? Untuk pedoman hidup. Tapi di sini nggak disebutkan Bang Al-Quran itu menjelaskan dalam hal. Ya itu artinya nggak penting. Oke, saya bacakan ya An-Nahl. Gini. Sebentar, Dis. Bentar, Dis. Untuk menjelaskan nanya sama ini ya, Budi. Silakan. Bentar. Dis, gua kasih tahu sama lu, Dis ya. Di sini disebutkan untuk menjelaskan. Dengerin dulu, sebentar. Gua kasih tahu sama lu. Lu tuh ngocehnya tuh nggak sesuai dengan logika kita. Di sini orang pendidikan semua, bukan kayak lu yang nggak berpendidikan, cuma sampai SMA doang. Saya kasih tahu. Begini, Dis. Kenapa mereka itu pindah ke Kanaan dan di situ ada Al-Quds? Antara Mesir dengan Al-Quds itu ada dipisahkan oleh selat yang namanya selat Gibraltar. You know? Dari mana? Abang buka atlas, belajar makanya. Terus saya bicara. Buka atlas, belajar di situ kata-katanya geografis. Udah lihat dulu di situ tentang masalah Mesir. Nah, sebentar. Iya, yang saya di situlah terjadi yang namanya dengerin dulu, sok tahu kamu ini kalau dikasih tahu di situ terjadi pemecahan yang namanya laut terpecah. Tadi kan Anda bilang bahwa gue nanya sama lu kuliah di mana, Dis? Lu kuliah di mana lu, Dis? Sampai lu ngajarin gua. Lu kalau mau datang ke kampus saya pertanyakan metode untuk gua ajarin lu ntar berapa semester lu biar pinter otak lu. Santai aja. Bantah mulu kayak orang pinter aja. Jangan dipotong. Berapa banyak lu buku yang lu bikin? Tadi saya hanya ingin mengkonfirmasi metode yang digunakan bahwa itu dari Ken aja masyarakat juga lu bikin bukunya apa? Dari Facebookan aja. Makanya gini. Kan sebetulnya peruntukan kitab itu orang sebentar Bang Ersa. Biar nggak melebar kemana-mana, kita fokus karena jawaban kita bertiga itu biasanya udah nyebar ke tiga arah kan. Kalau bisa fokus nggak apa-apa. Kalau bisa mengkerucut, tapi kalau menyebar ke tiga arah, itu memberi ruang juga kan. Gitu. Kita fokus dulu ke satu sama Budi aja ya. Jangan ini dulu. Nanti giliran kalau ini apa ya? Kalau Bang Budi menyerahkan kepada teman-teman yang lain baru ya. Kita fokuskan dulu biar nggak nyebar kemana-mana. Kita santai aja ya menjawab sepanjang itu tidak masih di hal-hal yang patut untuk ditanyakan ya.
Gitu aja. Kita santai aja. Iya, baik Bang, terima kasih. Jadi pertama-tama gini Bang, tadi narasumber salah satu tadi tidak tahu namanya mengatakan bahwa Al-Quds dan Mesir itu dipisahkan oleh Selat Gibraltar. Yang saya tanya adalah metode apa yang dipakai oleh teman-teman Muslim untuk menentukan letak Al-Quds itu di situ, di sini. Karena tidak pernah ada dokumen sejarah yang pernah menyebutkan nama tempat bernama Al-Quds, itu nggak ada. Tidak pernah ada di bawah kolong langit ini nama tempat bernama Al-Quds. Gitu loh. Dasarnya dari mana, Dis? Dasarnya? Dasarnya karena tidak pernah ada itu disebutkan di dalam prasasti maupun apapun. Saya kasih jangan-jangan karena Edis nggak pernah mendengar lalu mengatakan itu tidak pernah ada. Oke, kalau begitu coba teman-teman tunjukkan bahwa ada prasasti yang pernah menyebut nama daerah atau nama negara, nama tempat bernama Al-Quds. Tidak pernah ada. Enggak, maksud saya ketika mengatakan tidak pernah ada, harus ada data. Di daerah ini namanya dari dulu itu namanya ini. Dulu itu namanya di sini adalah ini. Di tahun sekian sampai sekian ada daerah namanya ini, di daerah ini. Jadi sebenarnya ketika mempantai itu juga harus ada data. Gitu. Iya, justru jawaban saya ketidakpernahadaan penyebutan Al-Quds sebelum adanya Al-Quran abad ke-7 itu menjadi satu indikasi bahwa nama tempat tersebut tidak pernah ada. Nama yang sebenarnya menurut Edi siapa? Silakan buktikan. Gini loh, makanya justru saya bertanya kepada teman-teman Muslim di sini, bagaimana metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menentukan Al-Quds itu di Palestina sekarang, bukan di Sumedang. Metode sekarang itu tadi mengatakan tidak ada, buktikan sekarang. Mana datanya? Itu. Karena mengatakan tidak ada, harus juga punya data itu. Kalau mengatakan tidak ada, sama posisinya. Iya, sama seperti ini, Bang. Pernah ada tidak tidak negara di bawah bernama negara jangan bertanya dulu, pakai data dulu pernyataannya. Makanya ini saya jawab. Makanya dengarkan dulu ketika saya menjawab. Dulu lah. Saya tidak bertanya, saya menjawab, dengarkan makanya, ya kan? Di bawah kolong langit ini tidak pernah ada negara bernama Tangkrungcung, nggak pernah ada. Kenapa itu tidak pernah ada? Karena tidak pernah disebutkan di dalam dokumentasi inskripsi apapun. Ya, tidak pernah ada. Jadi negara itu tidak pernah ada. Dalilnya. Lucu, cari aja. Ada pernah ada nggak negara bernama Tangkrungcung? Nggak ada. Yang menampilkan narasi Anda yang harus menampilkan di sini. Iya, ketidakberadaan itulah Edis, sebentar Bang. Nah, itu Palestina dan Egypt. Tidak pernah ada. Dengerin dulu gua ngomong, gak usah ngomong dulu. Egypt ada di mana dan dengerin dulu. Gua tahu Aki dulu tuh cuma 85. Bang Gemma, ketika si Edis menyampaikan narasi, kita minta dalilnya. Kalau cuma sekedar narasi dia aja, tentu pun mata pun bisa ngomong. Kalau cuma narasi aja, ya Al-Quds itu apa sih? Bisa keluar angin. Kalau sekitar narasi aja, dari pantat pun bisa keluar angin. Iya betul. Egypt di mana? Penerbit sama Canon. Coba kalau sekitar Al-Quds ada di mana? Tanya Palestina ada di mana? Narasi tanpa ada dalil, makanya gini loh, Ludis. Lu harusnya menyampaikan dalil dengan kami yang lu suruh cari. Nah kalau ngomong gitu, pantat pun bisa ngomong, Des. Ya, gini Bang Emil, betul Bang Emil, dia ngoceh-ngoceh kita yang disuruh cari, jadi kita mau dibikin babu sama dia, padahal otak dia itu pas-pasan. Jadi juga pertama-tama, kalau kita sekarang ke Palestina, yang kita temukan di situ adalah nama-nama tempat berbahasa Ibrani. Tidak ada di situ nama tempat bernama Bandung. Itu menjadi satu indikasi bahwa penamaan tempat. Udahlah, lu yang banyak ngomong deh sama gue deh. Nazaret emang ada di mana Nazaret? Lu tahu kan Nazaret? Wah, lu lahir di Nazaret di kota mana? RT berapa? Nazaret ada di tahun berapa? Lu aja begitu aja. Sekarang gini, dengerin dulu gue ngomong. Wah, lu lahir di Nazaret. Nazaret adanya di kota berapa? Tahun berapa adanya Nazaret? Kalau ada Nazaret sebelum dari abad ke-1, gue bakalan potong leher gue kalau ada.
Ya, ini tidak kondusif ini seperti ini. Atau gue potong leher lo. Kalau ada tata Nazaret sebelum dari abad 1. Jadi pertama begini ya. Nama tempat itu disuruh kita yang lagi belajar geografi aja dari Facebook sama www.gombel. Nazaret itu timbulnya tuh pada abad ke-1 itu belum ada. Ngaku-ngaku Yesus lahir kota Nazaret. Sudah belum? Paham lu sekarang? Aduh, Nazaret aja ngarang gitu. Kitab lu tuh ngarang semuanya. Kalau menyampaikan sebuah jamin. Iya tidak belajar kitab lu itu kurang lebih kalau berasumsi atau apa itu tidak ini kondisi kok nggak diatur sih. Ya, ini maksudnya satu persatu gitu loh bicaranya. Enggak, gini. Dari pantat gua. Moderator. Aduh, ini saya sudah mau masuk maghrib ini. Apa didiamkan ini? Apa didiamkan? Maksud saya gini. Ya, tapi nggak ada yang ngatur. Aku juga sudah ini mau tak tinggal nggak ada yang ngatur mestinya. Maksud saya ini dampaknya ini. Ini dampak. Gini kalau teman-teman itu keluar kata-kata yang baik gitu loh. Kalau suara siapa yang berisik ya? Suara siapa yang berisik ya? Udah stop aja dah, nggak usah dilanjut. Iya, ini sama dengan kentut ini ngomongnya. Ini udah mau masuk maghrib ini Dis. Iya bang. Stop aja dah. Oke, bang. Edis dari dulu itu emang nggak berilmu bang. Makanya saya males diskusi sama dia. Nggak ada ilmu sama sekali. Saya jamin. Tapi ada ini stop aja deh. Ada waktu lain waktu stop. Ya kalau cuma ngomong tanpa adanya dalil narasi itu malah kentut. Nggak ada ilmunya loh, Mas. Nggak ada ilmunya, karena kentut itu. Kalau nggak ada narasi, coba. Iya, tadi justru yang saya tanyakan itu bagaimana metode para mufasir itu menentukan bahwa Al-Quds itu letaknya di Palestina atau di Israel. Lu ngomong sama mak lu aja tanya Dis. Capek. Metodenya itu apa gitu loh. Itu nggak sekolah, nggak tahu etika. Nggak tahu etika diskusi. Bangsa benar. Matius 27, 53, 52. Kalau ada literasinya di luar Yahudi. Ini kok lompat lagi nih? Kok lari kemana-mana sih? Bahasanya sama lo. Matius 27. Bukan lari kemana-mana. Bentar lagi bos Brambang kita nanti. Dari Yahudi. Brambang di pasar berapa harganya Brambang? Matius 27 coba kau lihat, kau buka. Udah nggak ini melebar kemana-mana. Oke, mungkin begitu dulu. Kalau yang ngambek, kalau mau kalau sholat maghrib. Lu kuliah aja kuliah dulu lah ya biar pinter otak lu. Oke, baik. Oke, SMP aja. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat malam. Ini lulus SMP tuh, Bang. Enggak, SMA-nya enggak lulus. Matius 27 itu kalau udah Bang Emil jangan dilanjut lagi. Ini udah mau masuk maghrib soalnya. Ya, jadi mereka suka klaim-klaim sembrono ya. Ya itulah upload sebelah ini ya, politikus sebelah ini. Oke guys, terima kasih semuanya sudah mampir di Bang Joel. Silahkan klik like, share video ini teman-teman supaya banyak orang bisa mengerti pemahaman yang benar. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.